Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kepada saya Siva Jinan Amalia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas di bab 10, yaitu mengenai routing. Nah, di sini ada beberapa materi yang harus kita bahas. Di sini cukup banyak ya teman-teman. Kalian bisa baca sendiri. Oke, kita ke pengenalan routing, konsep klasifikasi routing terlebih dahulu ya teman-teman. Routing adalah penentuan jalur tercepat atau terbaik untuk mencapai network tujuan. Routing juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan data dari source ke destination. Gimana networknya itu berbeda? Routing itu bekerja pada layer ketiga, pada networking models, yaitu pada network layer. Untuk mengimplementasikan routing dalam sebuah jaringan, itu diperlukan alat perantaran, yaitu router. Nah, apa itu klasifikasi routing? Klasifikasi routing merupakan bentuk pembagian routing. Jadi routing itu dibagi menjadi dua, yaitu static routing dan juga dynamic routing. Kalau static routing, ya berarti routing secara manual. Oh iya, kita nanti juga akan berkenalan dengan routing table, yang merupakan informasi terkait route atau informasi terkait network-network yang sudah didaftarkan baik secara statik maupun dinamik. Kembali ke topik, kalau dinamik itu berarti proses routingnya itu dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Nah, contoh-contoh dari dynamic routing protokol itu ada USPF, BGP, dan sebagainya. Yang akan kita bahas hanya dynamic routing saja. Jadi, dynamic routing itu dibagi menjadi dua nih, yaitu EGP, Internet Gateway Protocol, dan EGP, yaitu Exterior Gateway Protocol. EGP itu dapat digunakan pada extra autonomous sistem routing. Seperti yang diketahui, setiap perusahaan itu kan pasti memiliki AS-nya sendiri-sendiri. Ya, jadi EGP dapat digunakan pada AS sumber yang sama, contohnya sekolah atau kampus perusahaan dan lain sebagainya. Adapun EGP itu digunakan untuk inter autonomous sistem routing atau pada AS yang sumbernya itu berbeda, atau ini itu biasanya digunakan dalam sebuah internet, contohnya ISP ke ISP perusahaan, ke ISP atau kampus ke ISP. Kemudian untuk contoh protokol EGP itu dibagi menjadi 3 jenis nih, dimana setiap jenisnya itu terdapat protokolnya masing-masing. Untuk stand, vektor protokol ini bekerja dengan menentukan titik-titik terdekat. Contoh protokolnya RIP 1 dan 2, dan juga ada IGRP. Nah, untuk link set routing ini bekerja dengan cara melihat besaran bandwidth. Pada setiap titiknya, langkah protokolnya itu ada OSPF, dan 1S-nya juga 1S. Nah, kemudian ada hybrid routing, ini adalah gabungan distance dan link stay. Tokohnya itu ada EIGRP. Nah, untuk contoh protokol EGP itu hanya ada BGP ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke pengenalan routing table, dan juga flex. Seperti yang kita ketahui, router itu digunakan untuk menghubungkan dua network yang berbeda. Nah, menghubungkan antara networknya itu harus dilihat berdasarkan routing table-nya. Routing table itu berisi informasi mengenai route ke jaringan atau network tertentu. Routing table itu dapat berisi nilai prioritas atau matriks, jadi masing-masing route. Nah, routing table ini dapat terbentuk dari yang pertama semua route yang berasal dari dynamic routing protokol, jadi dapat terisi secara otomatis. Yang kedua itu bisa berbentuk dari semua route untuk network yang directly connection ke router. Jadi semua interface yang tercolok ke router itu disebut dengan directly connected ke router. Kemudian yang ketiga itu adalah routing table. Ini dapat berbentuk dari konfigurasi tambahan atau static route. Nah, pada informasi routing table ini kita bisa lihat pada routing flags atau simbol-simbol yang pada slide berikutnya. Nah, untuk simbol D itu artinya dinamik, A artinya aktif, C artinya connection, S artinya statik, dan lain sebagainya.
Nah, teman-teman bisa baca sendiri di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman menemukan simbol-simbol campuran kayak IAC itu otomatis muncul. Itu artinya sesuatu yang otomatis muncul karena tidak ada yang tercolok pada interface. Kemudian ada AS, itu berarti dilakukannya secara statik dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lanjut ke routing statik pendahuluan static routing. Oke, jadi static routing itu diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan spesifikasi dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Maksudnya itu cakupan routingnya itu tidak terlalu besar atau masih bisa dihandle, itu bisa menggunakan static routingnya. Contohnya antara pusat ke cabang itu kan masih bisa dihandle. Kemudian cara kerja static routing itu sama dengan root routing lainnya, hanya saja dalam menambahkan informasi ke root table itu ya, secara manual. Nah, rumus dari static routing itu apa dan cara konfigurasinya itu bagaimana? Gampang teman-teman, kita tinggal tentukan mau kemana dan lewatnya itu kemana. Kalau lihat pada topologi yang ini, misal router 1 mau ke router 2, berarti rumusnya dia mau ke network ini akan melewati gateway ini pokoknya. Ditentukan tentunya teman-teman, karakteristik dari static routing itu adalah mudah dikonfigurasi pada jaringan yang cakupan skalanya kecil, hanya membutuhkan resort yang ringan. Static routing ini tidak cocok untuk jaringan yang berskala menengah besar ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke routing static routing 2, router pendahuluan. Nah, oke, di sini kita akan mulai masuk ke dalam studi kasus. Dan di sini sudah saya siapkan 3 studi kasus. Nah, nanti topologinya itu akan tersedia tempat router yang nantinya keempat router itu tersebut akan kita koneksikan. Nah, pada topologi tersebut akan ada yang namanya mikrotik utamanya atau router utamanya. Dia akan dikonfigurasi WAN sehingga router lainnya itu ketika ingin connect ke internet router utama ini akan menjadi perantaranya. Langsung saja kita masuk ke lab pinetnya. Nah, di sini saya sudah siapkan 2 router, 1 ISP, kemudian pada 2 PC dan beberapa NIC. Nah, di sini ISP-nya saya menggunakan type cloud NAT ya, bukan manajemen cloud seperti biasanya, yang mana nanti kita akan mendapatkan IP 10 titik berapa ya teman-teman. Nah, di sini kita hubungkan dari ISP ke router utama atau router 1. Oke, jika sudah, di sini kita akan masuk ke terminal pada router satunya. Nah, di sini saya sudah login, lalu kita bisa cek IP address-nya. Nah, di sini saya mendapatkan IP-nya 10.0.137.42/24. Kita akan tuliskan pinetnya, kita close dulu. Nah, oke, di sini pada Ether 1 kita klik kanan, kita pilih edit. Kemudian pada label kita tuliskan IP-nya yang tadi yaitu. Setelah itu kita bisa apply. Kenapa X? Karena nanti dia itu pasti akan berubah ya, karena dia ini adalah DHCP. Nah, di sini kita juga bisa tuliskan di atas router ini. Saya sudah tuliskan IP-nya 10.0.137.x. Nah, kemudian kita bisa hubungkan kabel dari router 1 ke router 2. Nah, jadi nanti setiap routernya itu akan memiliki klien ya. Tapi saya sudah tambahkan beberapa PC ya. Nah, itu nanti setiap PC-nya itu akan menjadi klien dari setiap routernya. Terus saya juga akan bilang kalau klien itu ada IP VPC-nya, dan IP VPC 1 itu adalah klien dari router 1. Kemudian VPC 2 adalah klien dari router 2. Oke, di sini kita sambungkan dulu dari router 1 ke VPC 1-nya. Lalu kita bisa sambungkan kabel router 2 ke PC 2-nya. Dan di sini saya sudah siapkan node-node ya. Jadi di sini untuk IP 10.1 ini adalah IP Ether 2 pada Ether 1. Kemudian IP 10.2 adalah IP Ether 1 pada Ether 2. Lalu ini ada 192.168.1.1. Ini adalah IP pada router 1 yang mengarah ke klien yaitu pada Ether 3.
Kemudian ada juga IP 1.2. Ini adalah IP VPC 1. Kemudian IP yang 192.168.2.2 ini milik VPC 2. Lalu 2.1 ini berarti milik router 2 yang mengarah ke klien. Nah, dari sini kita bisa simpulkan network yang didapat antara router 1 dengan kliennya adalah 1.0. Dan di sini kita bisa catat. Kemudian network yang mengarah dari router 2 ke VPC 2 itu berarti 2.0 ya. Di sini kita bisa tulis juga. Kemudian berarti di sini network yang mengarah ke router 2 atau antara router 2 dan ether 2 itu adalah 10.10.10.0 ya. Di sini kita bisa catat lagi. Nah, di sini sudah ya pengenalannya. Oke, sekarang kita buka terlebih dahulu terminal satunya. Di sini kita ganti hostname-nya agar tidak bingung ya antara router 1 dan router 2. Router lainnya nanti. Oke, di sini kita bisa ketikkan sistem identity, kita enter. Kemudian di sini kita ketikkan lagi set name sama dengan router 1. Kita bisa enter. Nah, ini sudah berubah ya menjadi router 1. Kemudian kita akan juga ganti hostname pada router 2-nya dengan cara seperti tadi ini. Nah, maka di sini berarti set name-nya adalah router 2. Kita enter. Nah, oke, maka di sini sudah berubah menjadi router 2 ya hostname-nya. Nah, kita juga bisa lihat neighbor kita. Neighbor itu tetangga, maksudnya adalah router yang ada di sebelah kita. Kita akan coba pada router satunya. Di sini untuk melihatnya kita ketikkan IP. Ini kita bisa enter. Nah, ini maka akan teridentifikasi pada router 2-nya, itu ada ether 2 ya. Jadi neighbor istilahnya memberikan informasi mengenai tetangga dari router kita seperti yang tadi saya bilang. Jadi kita bisa tahu nih siapa yang ada di sebelah kita gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke lab static routing 2 router lab. Jadi sebelumnya kita itu sudah menyiapkan topologinya ya. Nah, untuk IP ISP di sini teman-teman bisa lihat pada VMware ketika teman-teman login pada virtual machine VMware-nya. Itu kan keterangannya yang ini teman-teman, saya tunjuk saja ya. Ini yang tulisannya IP address for VNet NAT. Nah, yang itu ya teman-teman tulisannya underscore NAT. Nah, IP punya saya itu 10.0.137.1. Nah, di sini kita coba koreksikan dulu PC-nya dengan VNet Lab. Caranya di sini kita buka command prompt-nya dengan run administrator ya. Di sini kita lakukan routing antara PC dengan VNet Lab-nya. Di sini kita ketikkan root add, kemudian masukkan IP network VNet Lab yang tadi ya, yang saya sebutkan di VMware-nya 10.0.137.0. Lalu netmask-nya itu berarti 255.255.255.0 karena slash-nya itu slash 24. Kemudian gateway-nya yaitu IP yang ini nih, yang biasa kita gunakan untuk login pada VNet Lab-nya. Kita bisa tuliskan. Setelah itu di sini kita bisa enter. Oke, kita bisa ping ke routernya yaitu IP yang tadi kita dapatkan pada router 1. IP saya adalah. Nah, di sini sudah berhasil ya. Selanjutnya kita login ke Winbox-nya. Oke, di sini saya sudah login ya untuk router satunya di Winbox. Nah, bisa nggak sih router 2 itu terkoneksi juga dengan Winbox tanpa terkoneksi dengan ISP? Jawabannya itu bisa teman-teman. Kita bisa menggunakan fitur Roamon. Roamon itu maksudnya terhubungnya router sampingnya tanpa harus teridentifikasi addressnya. Dan di sini pada router 1 kita nyalakan fitur Roamonnya agar router 2 itu bisa terkoneksi. Di sini kita bisa klik tools, lalu ke bagian Roamon. Kemudian kita centang di bagian enable-nya. Kemudian di sini kita bisa apply lalu oke. Lalu kita nyalakan juga fitur Roamon-nya pada router 2. Pada terminal router 2 kita bisa ketikkan tool. Kita enter.
enter. Kemudian kita ketikkan Roman, kita enter lagi, lalu kita ketikkan lagi set enable sama dengan yes. Kita enter, lalu kita akan coba print. Oke, ini statusnya sudah yes ya. Jadi misalnya kita buka dulu ke Winbox lagi. Di sini kita bisa klik New Winbox. Kemudian kita ke bagian Connect to Roman. Nah, pada bagian Roman, network ini akan teridentifikasi si router 2-nya. Di sini kita bisa masuk pakai ini ya, teman-teman, kita klik, lalu kita bisa klik Connect. Jadi artinya tuh kita bisa masuk ke router 1 tapi via router 2. Jadi ini sudah berhasil masuk ke router 2-nya. Kemudian kita lakukan addressing pada setiap interface router 1. Kita ke Winbox router 1-nya. Di sini kita bisa klik IP, kemudian kita pilih addresses. Di sini sudah ada IP pada Ether 1 ya. Kita konfigurasi untuk yang Ether 2 dan juga 3. Di sini kita bisa klik yang plus pada addressnya. Pada Ether 2 adalah IP-nya 10.10.10.1/24. Ini kita ganti menjadi Ether 2. Kemudian di sini kita bisa apply, lalu oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk yang mengarah ke Ether 3 yang IP-nya 192.168.1.1/24. Kemudian interface-nya kita ganti berarti yang mengarah ke Ether 3. Kita bisa apply, lalu oke. Kemudian kita juga akan melakukan addressing pada si router 2-nya. Kita bisa ke IP lalu addresses. Di sini kita bisa klik add, lalu kita di sini kita bisa tuliskan IP yang pada router 1, yaitu IP-nya adalah 10.10.10.2/24. Interface-nya kita pakai Ether 1, kemudian kita apply lalu oke. Oke, di sini kita tambahkan lagi untuk IP yang mengarah ke kliennya pada Ether 2-nya. Kita add, lalu kita masukkan IP-nya adalah 192.168.2.1/24. Interface-nya kita ganti menjadi Ether 2. Kemudian di sini kita bisa apply, lalu oke. Lalu kita lihat informasi router table-nya di IP, lalu routers. Nah, di sini informasi router table-nya DAC ya, yang artinya dia adalah dinamik. A itu aktif, C itu connected. Jadi dia itu sudah terkoneksi ya, lalu sudah aktif, sudah didaftarkan di router table-nya secara dinamik. Kita bisa lihat di sini untuk addressing yang mengarah ke VPC 2 ini belum terdaftarkannya. Maka dari itu kita perlu yang namanya proses routing, tapi kalau kita lihat pada router 1 ke IP, lalu routing yang mengarah ke klien VPC 1 ini sudah terdaftar otomatis ya. Jadi antara router 1 dengan VPC 1 itu sudah bisa saling berkomunikasi. Nah, maka dari itu di sini kita bisa lakukan konfigurasi static routing. Caranya di sini kita bisa klik plus. Kemudian untuk DST address-nya, karena kita mau ke network 2.0 yaitu network yang mengarah ke VPC 2, maka di sini kita ketikkan 192.168.2.0/24. Kemudian karena mau ke network yang 2.0, maka dia akan melewati IP pada Ether 1. Kemudian karena mau ke network yang 2.0, maka dia itu akan melewati IP pada Ether 1 pada router 2. Maka gateway-nya berarti di sini kita bisa tuliskan yaitu 10.10.10.2. Kemudian di sini kita bisa apply, lalu oke. Nah, di sini ada informasi AS ya, yaitu aktif, static. Nah, sekarang untuk addressing yang mengarah ke VPC 2 sudah terdaftarkan di router table-nya, router 1, tapi kita juga harus menambahkan informasi routing table-nya pada router 2. Karena di sini masih ada 2 ya router table-nya, berarti router 2 ini belum bisa berkomunikasi ke network 1.0. Maka di sini kita tambahkan 2 router lagi. Kita bisa klik plus. Kemudian di sini kita tambahkan yang mengarah ke 1.0 terlebih dahulu, yaitu 192.168.1.0/24. Kemudian gateway-nya berarti dia itu melewati Ether 2 pada router 1, yaitu 10.10.10.1.
Kemudian di sini kita bisa apply lalu oke. Lalu kita coba lakukan ping ya ke networknya. Di sini kita bisa klik ke new terminal dan ping 192.168.1.1. Nah, maka di sini dia akan berhasil ya. Kemudian kita lakukan pengujian dari PC, tapi kita lakukan adalah addressing dulu. Juga pada PC-nya, kita buka terminal PC-nya. Di sini pada VPC 1 kita ketikkan IP. IP-nya adalah 192.168.1.2/24. Kemudian gateway-nya adalah 192.168.1.1/24. Kemudian di sini kita bisa enter. Kemudian kita juga lakukan addressing pada VPC 2. VPC 2 IP-nya adalah 2.2. Kita ketikkan IP 192.168.22/24. Kemudian gateway-nya adalah 2.1. Jadi 192.168.2.1/24. Oke, di sini kita bisa enter. Oke, di sini kita akan coba ping ke router 1 yaitu ping 192.168.1.1. Kita enter. Nah, oke, di sini berhasil ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke static routing 3 router pendahuluan. Di sini kita akan memiliki router terbaru dan juga network yang baru. Di sini saya sudah siapkan satu router yang baru dengan nama router 3 dan juga satu VPC yang baru dengan nama VPC 3. Kemudian saya akan sudah menyalakan keduanya. Jadi nanti goalsnya adalah pada setiap router itu harus daftarkan routing table yang baru. Ini kita bisa sambungkan kabel dari router 2 ke router 3. Kemudian di sini jika sudah kita sambungkan juga kabel dari router 3 ke VPC 3-nya. Kemudian di sini kita bisa buka router 3-nya. Di sini kita login terlebih dahulu. Oke, di sini kita setting hostname-nya ya. Di sini seperti biasa kita masukkan komen system identity enter. Lalu kita masukkan ketikkan set name router 3. Kita enter. Oke, di sini sudah berganti ya. Hostname-nya menjadi router 3. Kemudian kita coba cek IP network. Kita masukkan komen IP network green. Sebelum itu kita keluar dulu dengan komen slash. Kemudian kita masukkan komen IP network green. Kita enter. Ya, di sini sudah ada ya, teman-teman. Nah, jadi enter 3 pada router 2 ini IP-nya yang saya mau 10.20.20.1. Ini sudah saya siapkan routernya. Kemudian kita bisa ke sini. Kemudian pada router 1 pada router 3 ini IP-nya adalah 20.2. Lalu pada router 2 router 3 ini IP-nya 3.1. Lalu pada VPC-nya ini IP-nya adalah 3.2. Ini bisa kita simpulkan di sini network yang antara router 2 dan juga router 3 ini networknya adalah 10.20.20.0. Kemudian IP network yang mengarah ke klien 3 ini berarti adalah 3.0. Kita catat juga. Oke, selanjutnya di sini kita nyalakan fitur Roamon pada router 3 ya, seperti tadi. Ya, di sini kita bisa tools, lalu Roamon, lalu kita ketikkan set enable dengan yes. Kita coba enter, lalu kita print. Keterangannya sudah yes ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke static routing router 3 lab. Di sini saya sudah login ke router 3 via router 1 dalam menggunakan fitur Roamon seperti sebelumnya ya. Teman-teman bisa masuk sendiri dengan cara yang seperti pada video sebelumnya. Kemudian di router 3 ini seperti sebelumnya. Di sini kita akan melakukan addressing dulu untuk yang mengarah ke router 2 dan yang mengarah ke klien. Di sini kita ke IP. Lalu kemudian addresses. Dan di sini masih kosong. Di sini kita bisa klik add. Kemudian di sini kita bisa tuliskan IP yang mengarah kliennya, yaitu router 3 PC 3 yaitu 192.168.3.1/24. Kemudian di sini interface-nya adalah ether 2. Kita bisa apply lalu oke. Kemudian di sini kita bisa add lagi.
ini adalah IP yang mengarah ke router 2, yaitu 10.20.20.2/24, yaitu pada Ether 1 sudah benar. Kemudian di sini kita bisa apply, lalu oke. Nah, di sini kan berarti kita memiliki network baru ya, yang mana kalau kita cek pada router 1, kita ke menu IP, lalu routers. Nah, di sini belum terdaftar routing table network baru kita. Maka kita akan melakukan routing statiknya. Oh iya, pada router 2, di Ether 3 belum kita lakukan addressing ya. Sekarang kita lakukan pada router 2 dulu. Ya, kita ke winbox-nya router 2. Kita ke menu IP, lalu addresses. Kita klik add. Kemudian di sini kita tulis IP-nya yaitu 10.20.20.1.24. Kemudian Ethernya di sini kita akan Ether 3. Kita bisa apply, lalu oke. Oke, kita beralih ke router 3. Kemudian di sini router 3-nya itu masih hanya ada 2 yang terdaftar, yaitu DAC-nya, yaitu network 2.0, 10.0 dan 1.0. Itu belum terdaftar. Maka di sini kita bisa daftarkan secara statik dengan rumusnya seperti biasa ya, yaitu mau kemana dan lewatnya mana. Di sini kita bisa klik add. Kemudian di STI address-nya kita tuliskan 2.0, yaitu 192.168.2.0/24. Kemudian gateway-nya ya, dia kalau mau ke 2.0, dia itu melewati IP Ether 3 pada router 2, yaitu 10.20.20.1. Kemudian di sini kita bisa apply, lalu oke. Kemudian di sini kita bisa add lagi. Nah, di sini kita tuliskan DST address-nya adalah yang 10.0, yaitu 10.10.10.0/24. Kemudian gateway-nya sama ya, yang kayak tadi, yaitu 10.20.20.1. Kemudian di sini kita bisa apply, lalu oke. Di sini kita bisa add lagi. Kita tambahkan network yang 1.0, yaitu IP-nya 192.168.1.0/24. Gateway-nya sama seperti sebelumnya, yaitu 10.20.20.1. Kemudian di sini kita bisa apply, lalu oke. Nah, sekarang selanjutnya kita daftarkan juga network baru pada router 3 ke router 2 dan juga kita router 1 terlebih dahulu ya. Dan di sini kita ke IP, lalu routers. Dan di sini belum ada network 20.0 dan 3.0. Di sini kita bisa klik add. Kemudian kita isikan network yang 20.0. Kemudian gateway-nya berarti dia itu melewati Ether 1 pada router 2, yaitu IP-nya adalah 10.10.10.2. Kemudian jika sudah kita bisa apply, lalu oke. Selanjutnya kita bisa klik add lagi. Di sini kita tambahkan network yang 3.0. Kemudian gateway-nya sama seperti tadi, yaitu 10.10.10.2. Sudah, kita bisa apply, lalu oke. Oke, sudah lengkap ya. Sekarang kita ke router 2. Lalu routers. Nah, di sini yang belum terdaftar adalah network 3.0. Di sini kita bisa klik add. Kemudian kita tuliskan IP-nya yang 3.0-nya. Kemudian gateway-nya dia berarti melewati 20.2, berarti 10.20.20.2. Kemudian di sini kita bisa apply, lalu oke. Oke, sudah lengkap semua ya. Langkah terakhir adalah melakukan addressing pada PC 3. Di sini pada terminal PC 3 kita lakukan addressing, yaitu dengan IP 192.168.3.2/24. Kemudian gateway-nya adalah 3.1, yang berarti 192.168.3.1/24. Kita bisa enter. Kemudian kita coba tes ping ke 3.1. Nah, bisa dilihat di sini berhasil ya. Kemudian teman-teman bisa coba ping ke PC 1 yang IP-nya adalah 1.2, maka itu akan berhasil ya. Oke, di sini saya akan memperkenalkan sesuatu pada teman-teman, namanya itu tracer. Jadi tracer itu berfungsi untuk melihat jalur destinasi yang dilewati hingga ke tujuan. Contoh, di sini saya tracer ke PC 2 yang IP-nya adalah 2.2. Berarti di sini komennya adalah trace 192.168.2.2. Di sini kita bisa enter. Nah, ini dia. Kita bisa lihat tahapan jalurnya, yaitu mulai dari melewati 3.1, kemudian 20.1, baru ke 2.2. Oke, seperti itu ya teman-teman.
Oke, sekarang kita lanjut ke static routing 4, router pendahuluan. Seperti biasa, di sini saya mendapatkan satu router baru dan juga satu VPC baru dengan routernya itu bernama router 4 dan VPC-nya itu bernama VPC 4. Kemudian di sini router 4-nya saya hubungkan ke router 3 dan router 4-nya saya hubungkan ke klien VPC 4. Nah, untuk IP ether ketiga pada router 3 adalah 10.30.30.1 dan ether 1 pada router 4 adalah 30.2. Maka dari itu didapatkan networknya adalah 10.30.30.0. Kemudian IP yang dari router 4 mengarah ke IP VPC 3 adalah klien ini adalah 192.168.4.1. Kemudian IP kliennya sendiri adalah 4.2. Nah, maka di sini kita mendapatkan network 192.168.4.0. Ini sengaja nggak saya rekam waktu menambahkannya karena kan sebelumnya sudah ya. Kemudian di sini kita bisa setting hostname pada routernya. Di sini kita buka terminal router 4-nya. Nah, seperti biasa untuk melakukan setting hostname, di sini kita bisa ketikkan sistem identity. Kemudian di sini kita bisa ketikkan set name sama dengan router 4. Kita enter. Nah, di sini sudah berubah menjadi hostname-nya router 4 ya, teman-teman. Selanjutnya adalah kita akan mencoba enable fitur romonnya. Di sini kita keluar dulu dari sistem identity dengan slash seperti biasa. Di sini kita ke tool, lalu ke romon. Lalu di sini kita ketikkan saja set enable sama dengan yes. Kita bisa enter. Lalu kita cek dengan print. Oke, ini beres ya. Kemudian di sini kita bisa cek IP network kita, yaitu tetangga kita. Pertama-tama kita keluar dulu dengan slash. Kemudian seperti biasa kita ketikkan IP network print. Nah, di sini teridentifikasi ya pada ether satunya itu adalah router 3. Oke, sekarang kita lanjut ke static routing 4 router lab. Di sini saya sudah connect ke router 4 via router 1. Caranya sama seperti pada video sebelumnya ya, teman-teman. Tinggal masuk saja. Kemudian di sini kita tambahkan addressing dulu nih pada router 3 yang ada di ether 3. Kita ke router 3 terlebih dahulu. Dan di sini kita ke IP lalu addresses. Nah, di sini kita klik add. Kemudian kita tambahkan addressnya itu yang 30.1. Ya, berarti 10.30.30.1/24. Kemudian interface-nya adalah ether 3. Kemudian di sini kita bisa apply lalu oke. Oke, jika sudah kita kembali ke winbox router 4. Kita ke IP. Kemudian addresses. Di sini kita akan melakukan addressing untuk IP 30.2 dan juga 4.1. Di sini kita bisa klik plus. Kemudian kita tuliskan IP-nya 10.30.30.2/24. Kemudian ethernya adalah ether 1. Kita bisa apply lalu oke. Kemudian kita add lagi. Di sini IP-nya yang mengarah ke klien yaitu 192.168.4.1/24. Kemudian ethernya di sini kita menggunakan ether 2. Ya sudah, kita bisa apply lalu oke. Oke, kemudian kita coba lakukan addressing pada PC 4-nya. Kita buka terminal PC 4-nya. Oke, untuk addressing pada PC 4, kita ketikkan IP 192.168.4.2/24. Kemudian gateway-nya berarti 192.168.4.1/24. Oke, sudah, kita bisa enter. Oke, sudah ya, kita kembali lagi ke winbox router 4-nya. Pada winbox router 4, kita pergi ke IP, kemudian routers. Selanjutnya kita daftarkan network baru pada router 4 ini ya, yaitu network 3.0, 2.0, 2.0, 10.0, dan 1.0. Di sini saya sudah ada IP, kemudian root. Ini teman-teman perhatikan ya, kita bisa klik plus. Kemudian di sini kita isikan untuk network yang 3.0, IP-nya 192.168.3.0/24. Kemudian di sini untuk gateway-nya dia melewati ether 3 pada router 3 yaitu 30.1. IP-nya berarti 10.30.30.1.
Kemudian jika sudah, kita bisa apply, lalu oke. Oke, kemudian kita tambahkan lagi untuk networknya 2.0, IP-nya 192.168.2.0/24. Kemudian untuk gateway-nya sama seperti tadi, 10.3.30.1. Kemudian kita bisa apply, lalu oke. Oke, kemudian kita tambahkan lagi untuk IP networknya adalah 1.0, IP-nya 192.168.1.0/24. Kemudian untuk gateway-nya itu sama seperti kayak tadi, 10.30.30.1. Kemudian di sini kita bisa apply, lalu oke. Oke, kemudian kita tambahkan lagi untuk networknya 20.0, yaitu 10.20.20.0/24. Gateway-nya masih sama ya, 10.30.30.1. Kita bisa apply, lalu oke. Tambahkan lagi, yaitu 10.10.10.0/24. Kemudian untuk gateway-nya juga masih sama, 10.30.30.1. Kita apply, lalu oke. Oke, sudah selesai ya. Selanjutnya kita lakukan pada router 3. Kita ke IP, lalu routes. Di sini kita tambahkan network 4.0. Kita ke plus, IP-nya 192.168.4.0/24. Gateway-nya itu melalui IP Ether 1 pada router 4, yaitu 10.30.30.2. Kemudian di sini kita bisa apply, lalu oke. Oke, kemudian kita ke Winbox router 2-nya. Kita ke IP, lalu root. Di sini kita daftarkan network 30.0 dan 4.0 dengan gateway-nya itu berarti kita melalui IP Ether 1 pada router 3. Kita bisa add 10.30.30.0/24. Untuk gateway-nya 10.20.20.2. Kemudian di sini kita bisa apply, lalu oke. Oke, di sini kita bisa add lagi. Kita masukkan 192.168.4.0/24. Untuk gateway-nya itu sama. Kita bisa apply, lalu oke. Oke, sudah. Sekarang kita ke Winbox router satunya. Kita ke IP, lalu root. Di sini kita dapatkan network seperti tadi dengan gateway IP Ether 1 pada router 2, yaitu 10.10.10.2. Di sini kita bisa add. Kita masukkan IP-nya 10.30.30.0/24. Kita masukkan gateway-nya itu 10.10.10.2. Kita bisa apply, lalu oke. Kita bisa add lagi. Kita masukkan IP-nya 192.168.4.0/24. IP-nya seperti tadi. Kita bisa apply, lalu oke. Oke, sudah lengkap semua ya. Sekarang kita uji ping. Kita klik new terminal. Di sini kita coba ping ke IP 30.2. Oke, di sini berhasil ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke static routing with internet. Tadi kita sudah berhasil melakukan routing ke semua perangkat yang ada ya. Tapi kita itu belum melakukan sesuatu yang membuat dari sisi klien dan router 2, 3, dan 4 itu bisa akses internet. Jadi sekarang mereka itu belum bisa akses. Yang perlu kita lakukan di sini adalah konfigurasi default route. Jadi ketika misal router 2 ingin akses internet, maka nanti kita arahkan ke internet dengan menggunakan gateway yang telah ditentukan. Di sini kita akan coba tambahkan default route-nya. Kita ke router 2-nya. Oke, di sini kita coba tambahkan melalui new terminal. Di sini kita bisa ketikkan IP route add gateway sama dengan router 2. Kalau mau ke internet itu kan melalui IP Ether 2 pada router 1, yaitu 10.10.10.1. Kemudian di sini kita bisa enter. Kita coba cek dengan IP route print. Nah, maka di sini dia sudah memiliki DSD address-nya itu 0.0.0.0/0, yaitu default route. Selanjutnya kita tambahkan juga pada router 3 dan router 4-nya. Kita ke router 3 terlebih dahulu. Di sini saya mau coba menambahkan dengan GUI, berarti di sini kita ke menu IP, routes. Di sini kita bisa klik plus, DSD address-nya biarkan normal saja,
Lalu gateway-nya adalah IP Ether 3 pada router 2, yaitu 10.20.20.1. Lalu di sini kita bisa apply, lalu oke. Kita lanjut ke yang router 4-nya. Di sini kita ke tanda plus. Lalu untuk DS address-nya kita biarkan saja 00. Lalu untuk gateway-nya adalah 30.1, yaitu 10.30.30.1. Oke, kemudian di sini kita bisa apply, lalu oke, sampai saat ini konfigurasi default root-nya itu sudah selesai. Langkah terakhir adalah mengaktifkan firewall NAT pada router 1, karena router lainnya kan kalau mau internetan itu kan melalui router 1 ya. Jadi kita akan konfigurasi NAT-nya di sini kita ke router satunya. Oke, di sini kita ke IP, lalu firewall, lalu di sini kita klik yang NAT. Di sini kita klik add. Untuk chain-nya di sini adalah RSC NAT. Kemudian untuk out interface-nya di sini kita menggunakan Ether 1. Kemudian untuk action-nya kita menggunakan mesh query. Oke, selanjutnya kita apply, lalu oke, kita coba uji dimulai dari router 4 terlebih dahulu ya. Oke, di sini kita bisa klik new terminal. Kita bisa ping 88. Kita enter. Ini berhasil ya, tapi kalau kita coba ping google.com itu akan gagal. Kenapa? Karena kita belum setting IP DNS-nya. Di sini kita bisa setting dengan command IP DNS set server sama dengan 8.8.8. Kita enter. Nah, oke teman-teman, jadi untuk server itu kita menggunakan terakhirnya servers ya teman-teman, ada S-nya. Lalu kita akan coba ping Google. Nah, di sini sudah berhasil ya. Mungkin di sini teman-teman bisa lakukan setting DNS pada router yang lainnya sendiri. Untuk materi ini sampai sini dulu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke routing dinamik, konsep dynamic routing. Jadi dynamic routing itu merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini dapat memudahkan ekspansi saat memiliki jaringan yang kompleks atau sudah mulai menengah besar. Konsep dynamic routing itu ada dua, yaitu EGP dan juga EGP. Seperti yang sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya ya, yaitu pada materi yang ke-1 yang akan kita pelajari nanti itu hanya yang OSPF. Jadi nanti OSPF ini akan kita coba terapkan pada topologi kita yang sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi routing dinamik pengenalan OSPF. OSPF atau kepanjangan dari Open Shortest Path Freeze, yaitu salah satu protokol routing dinamis pada kategori EGP dengan algoritma Link State Protocol LSR. OSPF ini support IPv4 dan juga IPv6. Secara kerjanya adalah dengan mencari jalur tercepat berdasarkan bandwidth. Nilai dan protokol OSPF ini menggunakan konsep hierarki routing, dan kata lain OSPF ini mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Untuk area-area dari OSPF itu ada backbone, kemudian ada default area, juga ada stub area, dan not so silubi area. Tapi kita tidak perlu pusing tentang area-area ini. Ini intinya kita akan menerapkan OSPF ini pada topologi kita saja. Jadi nanti kalau ada network baru nanti kita aktifkan dynamic routingnya. Oke, sekarang kita lanjut ke routing dinamik OSPF prepared topologi. Jadi saya mau menjelaskan dulu ke teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu mematikan perangkat routernya, kemudian nyalakan kembali ketika kita cek pada router 1 yang mengarah ke ISP, itu pasti berubah IP-nya teman-teman. Nah, jika terjadi hal tersebut, maka teman-teman harus melakukan routing ulang antara router dan laptop teman-teman. Caranya teman-teman cek dulu IP router satunya, kemudian teman-teman bisa buka command prompt pada laptop dengan run administrator, kemudian bisa teman-teman tulis komen seperti pada materi sebelumnya, yaitu root add, kemudian masukkan IP cold NAT, yaitu IP yang bisa dilihat pada virtual machine VMware
Kita kemudian masukkan lalu gateway-nya, yaitu IP kemudian Ether, lalu selesai. Kemudian jika sudah, teman-teman bisa login router 1 ke Winbox seperti biasa, kemudian login router kedua, ketiga, dan keempat. Jadi ini hanya saya jelaskan saja karena kebetulan routernya tidak saya matikan dan saya ingin menghemat durasi juga. Kalau teman-teman mengalami hal tersebut, yaitu routernya mati, maka teman-teman bisa ikuti arahan yang tadi saya jelaskan ya. Jadi hal yang akan kita lakukan kali ini adalah meng-disable static routing yang kita buat sebelumnya. Oke, di sini kita ke IP, lalu routes pada router 1 ya teman-teman. Untuk yang AS itu kita disable semua ya. Untuk router-router yang sebelumnya juga iya. Ini saya disable satu persatu, teman-teman perhatikan ya. Oke, kemudian ke router 2, kemudian ke router 3, kemudian ke router 4. Oke, di sini saya sudah selesai mendisable semua ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu OSPF, tes koneksi, dan redistribute default route. Setelah melakukan konfigurasi OSPF tadi, selanjutnya kita melakukan testing koneksi. Di sini saya berada di terminal router 4, kemudian di sini kita coba ping ke router 1. Nah, maka di sini berhasil ya teman-teman. Nah, misalkan nih, kalau kita tuh malas banget mau nyalain klien, yaitu bisa loh kita lakukan ping walaupun kita nggak nyalain klien dari setiap routernya. Misal antara router 4 dan PC 4 itu kan networknya 4.0 ya. Nah, kita bisa lakukan ping dengan menggunakan ERC addressnya saja. Jadi seakan-akan yang mengeping itu 4.0 dengan tujuan ke mana saja. Misal di sini kita mau ping 2.0, maka di sini ping 192.168.2.1. Ini adalah sebagai networknya router 2. Kemudian kita ketikkan lagi RSC address sama dengan 192.168.4.1. Jadi ini membuat seolah-olah yang ping itu nanti network 4.0, tapi ini tuh melalui router 4. Kemudian di sini kita bisa Oke, di sini berhasil ya. Sebelumnya kita akan sudah melakukan default static pada router-router ya, tapi sudah kita disable. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan prediksi reboot default route agar mereka itu bisa internetan. Langsung saja kita ke router 1. Jadi di sini kita ke routing, kemudian ke OSPF, kemudian kita ke instances. Kita buka konfigurasi yang ini, klik 2 kali ya teman-teman. Kita fokus yang distribute default route. Ini kita klik. Di sini itu ada opsi always dan juga if install. Kalau if install itu misalkan router 1 punya default route, itu akan melakukan redistribute default route. Tapi kalau cuma always, itu router 1 nggak punya default route, maka dia akan tetap melakukan redistribute. Jadi di sini kita pilih yang if install as type 1. Jika sudah, teman-teman bisa apply lalu oke. Sekarang kita coba cek apakah router-routernya itu sudah terdapat default route-nya. Kita coba cek pada router 2. Kita ke bagian IP, lalu routes. Di sini sudah terdapat yang DAO 00 ya, yang lainnya bisa teman-teman cek sendiri ya. Sekarang kita coba uji ping, klik new terminal. Kita uji ping 88. Sebelum uji ping, di sini kita tambahkan DNS agar dia itu bisa ping google.com. Komennya adalah IP DNS set servers pakai S ya teman-teman, lalu sama dengan 8.8.88. Kemudian di sini kita bisa enter, lalu kita coba ping 88. Oke, di sini berhasil ya. Kemudian kita coba ping google.com. Oke, di sini juga berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi segitu saja video dari saya mengenai bab 10, yaitu tentang routing. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.